Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Riliansari dengan NIM A1C4-19036 dari kelas reguler A Pendidikan Biologi 2019. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praktikum di mana judul praktikum pada kali ini yaitu tipe-tipe telur. Adapun tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana telur sebagai sumber protein banyak mempunyai keunggulan gizi yang tinggi. Nah, selanjutnya pada telur terdapat bagian-bagian telur. Bagian telur yang pertama adalah cangkang telur. Nah, cangkang telur ini mempunyai banyak pori untuk pertukaran udara, di mana di dalam cangkang ini terdapat selaput tipis di salah satu ujung telur. Nah, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara, di mana rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya ada albumin atau putih telur. Nah, fungsi dari albumin ini yaitu melindungi zigot atau embrio dari goncangan dan juga sebagai cadangan makanan. Selanjutnya adalah kuning telur, di mana kuning telur ini sebagai persediaan makanan bagi embrio. Nah, bagian selanjutnya adalah kalaza atau tali kuning telur. Nah, kalaza ini berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempat dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya adalah keping lembaga atau disebut juga dengan sel embrio, di mana ini yang akan berkembang menjadi individu yang baru. Selanjutnya adalah tipe-tipe telur. Tipe telur dibedakan berdasarkan jumlah yolk atau cadangan makanannya, dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu alesital, oligosital, polilesital, dan megalesital. Yang pertama adalah alesital. Alesital ini merupakan tipe telur yang hampir tidak memiliki vitellus atau yolk, di mana sifat telur ini mikroskopis. Yang kedua adalah oligalesital, di mana tipe telur ini merupakan tipe telur yang memiliki jumlah vitellus sangat sedikit. Yang ketiga ada polilesital, di mana tipe telur ini merupakan tipe telur yang mempunyai vitellus yang banyak dengan ukuran sekitar 1,3 mm. Nah, selanjutnya adalah megalesital, di mana megalesital ini merupakan telur yang memiliki paling banyak vitellus. Selanjutnya itu adalah tipe-tipe telur berdasarkan penyebaran vitellus atau yolk telur dapat dibedakan menjadi yang pertama ada isolesital, di mana isolesital ini yaitu vitellusnya menyebar rata ke semua bagian. Yang kedua adalah tipe telosital. Nah, tipe ini yaitu vitellusnya menyebar pada salah satu ujung telur. Yang terakhir adalah sentrosital, di mana vitellusnya berada pada bagian tengah inti, sedangkan sitoplasma berada di bagian tepi. Telur yang sudah dipecahkan dimasukkan ke dalam wadah dan selanjutnya akan mengamati bagian-bagian apa aja yang ada pada telur tersebut. Nah, perlakuan pertama ini pada telur ayam. Nah, terlihat jelas bagian-bagian pada telur ayam ini. Yang pertama adalah cangkang telur, di mana cangkang telur ini berfungsi menjadi pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Selanjutnya ada membran cangkang, di mana membran cangkang ini merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio. Bagian selanjutnya adalah telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio berdasarkan goncangan dan menjadikan cadangan makanan dan air.
Selanjutnya ada kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi buat menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Nah, selanjutnya ada kuning telur atau yolk, di mana ini merupakan cadangan makanan bagi embrio, dan juga terdapat keping germinal atau zigot yang merupakan calon individu baru. Pada telur ayam yang sudah direbus, juga terlihat dengan jelas cangkang pada telur, membran cangkang, putih telur, dan juga yolk atau kuning telur. Nah, berdasarkan jumlah pitelusnya, telur ayam ini termasuk tipe megalesital, di mana merupakan telur yang memiliki paling banyak pitelus. Dan berdasarkan penyebarannya termasuk tipe telolesital, di mana pitelusnya menyebar pada salah satu ujung telur. Pengamatan yang kedua adalah pengamatan pada telur bebek, di mana di sini pengamatan pada telur bebek yang masih mentah. Nah, telur bebek ini mempunyai dua jenis, yaitu ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna putih. Masing-masing dari telur ini dihasilkan oleh jenis bebek yang berbeda. Kulit telur atau cangkang telur pada bebek lebih tebal bila dibandingkan dengan telur ayam. Jumlah porinya juga lebih sedikit dengan membran dalam yang lebih tebal pula. Hal ini memungkinkan lebih lambat berlangsungnya proses dehidrasi sehingga telur bebek dapat bertahan lebih lama dalam penyimpanan. Pada telur bebek ini juga terdapat bagian-bagian seperti albumin, yolk, dan juga kalaza. Berdasarkan tipe telur bebek ini termasuk tipe megalesital dan telolesital, yaitu jumlah pitelusnya yang sangat banyak sehingga inti dan sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Pengamatan yang ketiga yaitu pada telur puyuh. Nah, pada telur puyuh ini terdapat bagian, yaitu yang pertama adalah cangkang telur. Nah, pada cangkang telur terdapat bintik atau corak berwarna hitam, di mana disebabkan oleh pigmen yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Nah, terdapat cangkang yang merupakan lapisan cangkang dan juga membentuk rongga udara. Nah, bukan hanya membran cangkang, pada telur puyuh ini juga terdapat albumin yang berfungsi sebagai pelindung bagi embrio, juga terdapat yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, juga terdapat kalaza atau tali kuning telur. Berdasarkan tipe telur puyuh ini juga termasuk tipe telolesital dan megalesital.